DJP ini organisasi yang sangat besar, sangat gemuk ya. Teman-teman perlu tahu ada sekitar 46.000 pegawai ya secara nasional, mulai Aceh sampai dengan Papua ya, kita mulai dari Maluku ya, Tenggara Maluku, Manado sampai dengan Timor sana kita ya. Nah, dalam rangka untuk memanage itu tentu ada yang namanya kode etik di kami itu ya. Sebagai ASN kami terikat dengan kode etik sebagai ASN. Kedua, ada juga di kami juga ada kode etik terkait hal sebagai PNS di Kementerian Keuangan. Ya, kami terikat banget dengan kode etik. Nah, terus untuk ngawasin apa dalam hal ya terkait aturan kepegawaian ini juga ada LHKP dan lain-lain. Oke, ini cuma satu, cuma saya doang. Itu dari Pasihan. Punten ya. Oke, non kamu semua. Nah, terus jadi ada kode etik, ada kode perilaku juga, ada juga visi ya di kami sebagai pegawai itu. Dan mungkin yang paling mendorong ya tentu saja ya, nanti kan di breakdown kita punya visi misalnya, visi DJP itu apa, nanti searching lengkapnya. Secara umum kita visinya adalah menghimpun penerimaan negara secara umum. Nanti di situ bisa dilakukan dengan memberikan pelayanan secara profesional dan lain-lain banyak pada cara. Nah, dari sisi itu di breakdown lagi nanti di sini di KPP Pratama Sibunyi sendiri itu ada 9 seksi ya, 9 divisi lah boleh dibilang. Penyuluh dengan seksi pelayanan, penyuluh dan ada pelaksana begitu. Jadi tentang jabatannya kita atur, diaturnya ada kepala kantor, ada kepala seksi, ada pejabat fungsional, ada juga HR dan pelaksana gitu ya. Nah nanti di bawah kepala seksi itu tergantung bagiannya tadi ya. Nanti misalnya di seksi pelayanan itu ada pelaksana pelayanan, ada fungsional penyuluh di situ, karena tugasnya memang memberikan pelayanan. Terus inilah ya, kita permintaan wawancara, apa penjelasan dan lain-lain, macam-macam di situ. Nah, nanti dibagi lagi itu ada namanya standar kalau di swasta namanya KPI ya. Tahu nggak KPI? Atau apa ya, indeks kinerja. Indeks kinerja masing-masing orang itu di situ. Misalnya saya penyuluh, berapa kali kamu menyelesaikan berkas permohonan yang diajukan BP misalnya, sesuai yang tepat waktu ada berapa, yang lebih cepat dari itu ada berapa, yang terlambat ada berapa. Masing-masing orang ada nilainya, ada poinnya. Jadi salah satu hal yang kita punya di situ, indeksnya berapa sih misalnya. Contoh adalah misalnya permohonan pemindahan bukuan BP, yang permohonan pemindahan bukuan pembayaran pajak misalnya kalau di saya ya. Nah misalnya kan jangka waktunya itu 21 hari. Nah kalau saya selesaikan 7 hari berarti saya dapat 120 poin. Kalau saya selesai 14 hari dapatnya 110 14 hari. Kalau 21 hari berarti 100, ya kan? Tapi kalau lebih dari 21 hari nilai saya 0. Iya. Jadi semakin banyak poinnya, nanti di kami itu ada juga namanya program penghargaan kinerja pegawai setiap triwulan biasanya. Jadi semua masing-masing pegawai di kami itu ada indeksnya sebenarnya, ada nilainya gitu kan. Kalau pemain sepak bola kan kelihatannya ada berapa passingnya, asisnya, dia berapa kali ngeluin gitu kan. Nah kalau dia sebagai back berarti dia berapa sih clearance-nya, dia menghajar lawannya itu kan supaya melindungi itu. Kalau dia kiper berapa kali kebobolan dia, berapa save yang bagusnya. Nah di kami juga sama seperti itu.
Ya, masing-masing orang tadi pelaksana punya KPI masing-masing. HR atau representatif punya juga, fungsional pemeriksa punya. Gitu. Penagihan jurusita pajak juga berapa nih? Ada tadi kan kalau misalkan untuk reward itu ada yang dari FCI. Tapi kalau misal untuk kayak program pelatihan pengembangan buat platform di sini itu ada, dan itu masih KPI kita juga. Ada namanya indeks kinerja kita. Di kami pakai sistem ada yang sifatnya rutin, ada yang sifatnya rutin berupa IHT. Kami menyebutnya IHT, in-house training. Ya, itu setiap tadi pagi ada IHT kebetulan ya. Pokoknya ada tiap minggu tuh ada. Ada juga IHT yang internal kita adakan di sini. Ada juga yang internalisasi yang disampaikan dari Kanwil. Ya, beberapa kali Kanwil juga melaksanakan IHT itu dan mengundang kita gitu via Zoom, via datang langsung atau bahkan ya kalau banyak banget pesertanya bisa pakai Zoom biasanya. Atau yang nasional tadi kemarin kami juga dapat internalisasi terkait PFK 81 terkait konteks. Ya, jadi internalisasi tetap jalan untuk melakukan pengembangan, terutama adanya aturan baru, proses bisnis yang baru atau ketentuan-ketentuan baru, kebijakan baru. Biasanya pasti ada internalisasi di dalam. Nah, terus bagaimana dengan pengembangan skill misalnya? Ya, kalau itu kan memang terkait tupoksinya kita, ya tupoksinya kita. Tapi tupoksi ya, tugas pokok fungsi. Nah, terus kalau yang lainnya itu ada juga. Ya, udah ada. Dengar dulu ya, teman-teman. Terkait pengembangan dari SDM sendiri, kita ada namanya in-house training tadi saya sebut ya. In-house training kita jalan tiap bulan, ada pasti. Terus ada juga yang tergantung passion masing-masing. Ada yang tergantung kebutuhan masing-masing. Ada yang mandatori ya, misalnya terkait kebijakan baru nih tadi, misalnya saya terkait konteks ya, pernah dengar mungkin konteks ya. Nah, kita ada IHT-nya tuh. IHT-nya ada langsung dari kantor pusat kebijakan seperti apa. Tapi kita juga ada e-learning. E-learning kita ada beberapa materi kayak kuliah jarak jauh lah mungkin ya. Yang edisi COVID kemarin mungkin pernah ngalamin kayak gitu ya. Nah, ada namanya diklat-diklat seperti itu yang wajib kita ikuti. Jadi dan itu akan berpengaruh kepada skor kita. Tadi yang seperti saya bilang ya, kalau tadi terkait kinerja kita, di situ ada juga skor terkait pengembangan skill kita, kompetensi lah kita sebutnya ya. Ada pengembangan kompetensi kita. Jadi selain kinerja hasil karya yang kita lakukan, artis tupoksi kita, ada juga yang untuk pengembangan. Nah, misalnya saya pernah dapat e-learning terkait teknik komunikasi. Nah, itu kan menunjang juga dengan karena kenapa saya penyuluh mau nggak mau harus belajar ngomong sama orang gitu kan ya. Nah, supaya paham, supaya sabar gitu ya ngadepin WP kan, kadang kan beda-beda. Ada yang cakep ngomongnya bagus gitu sopan, ada yang udah nggak bagus ya, ngomongnya juga udah marah-marah aja. Terus bagaimana kita menyikapinya, seperti itu juga diajarkan di learning. Ada beberapa ya. Terus saya pernah belajar lagi terkait tata cara videografi gitu ya, membuat konten untuk penyuluhan misalnya. Bagaimana sih cara membuat konten videografi seperti itu. Itu beberapa hal yang memang satu hal itu pasti saling menunjang sebenarnya untuk pengembangan karir. Dan setahun tuh ada tuh nilai poinnya berapa kita. Nilai kita berapa e-learning yang udah kita ambil itu ada di kami. Banyak sebenarnya kalau mau diambil, waktunya nggak cukup. Di pajak itu sering banget ada yang baru. Jadi ada yang baru, ini perubahan lagi. Tahun ini aja aku udah berapa kali udah. Nanti satu kali e-learning ada benchnya tuh. Ada benchnya ya, ada kan ada bench tuh. Lulus ya. Misalnya ada nilai standar 70, nanti lulus dapat bench 1. Jadi setiap orang tuh ada tuh. Tingkat kompetensi mana. Misalnya kita mau naik pangkat, nah ini e-learningnya ini harus kalian lulus dulu nih di e-learning ini lulus, baru nanti ada uji kompetensi yang lain. Ada tesnya yang lain, seterusnya banyak gitu ya. Dan ya satu hal
asing, satu hal lainnya di kami ya harus ini biasa lah ya, biasa ya, itu mah namanya pekerja gitu ya, pengennya kan kalau bisa nggak kerja tapi gajian ya. Iya kan, iyalah jujur. Nah, tapi gimana, ternyata di pajak mah susah kalau nggak kerja tapi gajian teh gitu. Karena kalau kamu nggak, ini nanti akan mempengaruhi pemeringkatan, di mana ada pemeringkatan kayak anak SD lah ya, SD, SMP, SMA itu ada rankingnya kan ya, ranking satunya siapa, perumpun jabatannya di kami. Rumpun jabatan kami fungsional nanti di ranking satunya siapa, kinerja yang paling tinggi, oh dia dapat level smart misalnya. Smart itu misalnya level tes itu di poin berapa sampai berapa. Ya kalian apa dapat apa sih? Ada yang kumlot, ada yang IPK-nya ada lah ya. Nah nanti kan ada rankingnya tuh, IPK sekian berapa atau ABCDE lah ya, kalau kalian sekian berapa. Di kami ada, dan itu akan mempengaruhi karir kami ke depannya. Jadi mau mutasi kemana itu untuk promosi minimal harus A, minimalnya harus A untuk bisa promosi dari misalnya saya penyuluh ahli pertama mau ke penyuluh ahli muda misalnya, itu yang promosi ya di kami, yang naik pangkat, naik jenjang. Nah itu ada selain ada kredit KPI kami terpenuhi, nah itu juga berpengaruh, itu akan menempatkan kami di provinsi mana kami kemudian gitu, karena kami kan nasional mutasi. Nah itu salah satu pertimbangan pimpinan di situ penggunaannya. Nah, terus dalam 1 tahun apakah seorang pegawai ini menerima penghargaan atau tidak? Ya itu juga berpengaruh, karena di sini tuh ternyata timnya masing-masing. Nah orang pajak itu semua harus bisa loh. Iya, aku nggak cerita orang lain, tapi cerita aku sendiri. Sejak saya masuk saya komputer nggak bisa. Aneh ya. Orang pajak belajar akuntansi dari komputer nggak bisa. Ya, tapi zaman dulu memang komputer itu barang mewah ya. Jadi saya nggak belajar komputer, saya masuk nggak bisa komputer. Lalu pekerjaan pertama yang diajarkan ke saya ada indikasinya adalah kamu harus belajar komputer. Sampai saya sekarang membenarkan orang fakturnya error pak, ini sistemnya error, aku lah malah benerin kan. Gitu. Jadi dari sekian tahun itu salah saya sampai bisa komputer. Kalau dilihat dari sisi perkembangan ya lumayan gitu ya perkembangan. Satu itu. Kedua, aku dulu nggak suka tuh bikin video apa gitu. Ya baru-baru bikin konten ya. Yang sekarang kan mainnya konten ya. Anak-anak sekarang semuanya konten. Dulu nggak diajarin. Jadi saya aku malah cari itu nyari buku. Dulu kan YouTube nggak semurah sekarang. YouTube tuh mahal, ya karena kuotanya besar. Dan saya dulu zaman pecinta perpustakaan dulu. Kalau butuh apa-apa aku pasti datang perpus zaman dulu, itu kan. Yang paling murah perpustakaan zaman belum tercari. Yang kedua adalah toko buku ya, yang udah pasti terbuka terbaca. Nah itu menghabiskan waktu saya seperti itu dulu. Jadi makanya dari situ dapatlah ilmu penulisan. Dari ilmu penulisan saya berkembang sampai sekarang jadi penulis. Ilmu menulis dipakai untuk membuat artikel terkait perpajakan. Sama saya dulu. Ya. Bagaimana dengan yang lain? Ya sama saja. Teman-teman yang lain tuh banyak sebenarnya. Bahkan ada yang bisa jalur poli, jalur di sini tuh ada yang jadi atlet SEA Games. Saya orang pajak jadi atlet SEA Games. Iya kan? Nah, dapat emas loh, jangan salah di sini. Aneh kan ya? Orang pajak. Saya juga heran kalau orang bisa dapat emasnya gitu ya. Pertama gimana cara ngaturnya adalah kayak ini. Dia ngatur supir. Supirnya ikut SEA Games juga dapat. Karena ini membela negara sama. Tugas kami juga kan tugas negara kan, mencari uang untuk APBN. Mereka juga dalam sisi atlet olahraga, dia juga membela negara, sama aja, jadi sama-sama membela negara di juga gitu. Jadi sekarang sudah sibuk ya, gue lihat meriksa gitu. Sekarang akhir tahun para lebih belanja. Nah, bagaimana pengembangannya ya seperti itu. BJP memang seperti itu. Dan dari sekian banyak mungkin dari sekian banyak organisasi yang saya lihat, saya bandinginnya dari keluarga saya aja. Bapak saya PNS juga di Kementerian
Kementerian Pendidikan, jadi saya tahu pola mereka dulu seperti apa gitu ya. Saya sekarang nggak tahu karena bapak saya udah pensiun, jadi saya nggak tahu. Tapi dulu tuh kalau dibandingin saya waktu itu kayaknya pola masuk SDM tuh bagusan di DJP gitu. Karena kita udah terkomputerisasi, sistemnya udah ada. Bahkan bikin cuti udah masuk sistem langsung lihat, oh, kamu udah cuti, kamu izin tugas belajarnya ini, oh kamu workshop surat tugasnya semua udah ada datanya di kami. Jadi udah tersistem. Jadi DJP itu udah modernisasi sejak 2002 ya, 2002 terus kita modern tuh 2007 mulai ada remunerasi dan lain-lain. 2007 perombakan terbesar. Makanya yang masih aneh-aneh dipecat gitu kan ya. Itu juga harus banyak pola, makanya ada reward tadi yang saya ceritakan, reward. Nah, jadi juga yang dihukum yang tanya yang melanggar pasti dihukum kita. Karena pengawasannya banyak. Di kami ada pengawas internal ya. Mbak Fitria itu adalah orang SDM tuh, dia yang mengawasi internal kami di sini. Di tiap KPP itu ada kepatuhan internal, sumpah umum dan kepatuhan internal. Bagian kepatuhan internalnya Mbak Fitria itu. Dia yang ngawasin kalau kami ada nggak nih SOP yang kami angkat. Dia yang melakukan evaluasi. Ada yang terlambatnya 5 jam, nggak mungkin terlambat ya. Itu mah udah sengaja ketiduran pasti kan. Terlambat kan 10 menit, 30 menit itu terlambat. Mungkin macet, mungkin ada si Pomo lewat zaman dulu ya. Ada si Pomo, pas sekarang ada feeder lewat ya, dari pagi saya kena feeder tutup palangnya. Jadi terlambatnya di sini. Nah, Mbak Fitri itu yang melakukan pengawasan, kontrol internal di level KPP. Nanti di Kanwilnya ada lagi level Kanwil. Nanti di kantor pusat juga ada ya, Tisda, ya, Direktorat Tisda, Kepatuhan Internal dan Sumber Daya Manusia. Di kami ada semua. Kalau itu juga nanti kerjasama, termasuk dari pengendalian gratifikasi ada. Jadi kami itu nggak boleh terima gratifikasi dalam bentuk apapun gitu ya, kecuali memang yang terkait dengan kerjaan kami ya. Kalau sebagai teman sih nggak apa-apa, tapi kalau terkait kerjaan nggak boleh gitu ya. Misalnya saya ngasih penjelasan terus ngasih sesuatu misalnya nggak boleh, kayak itu udah kewajiban saya udah digaji ya, nggak boleh gitu ya. Kayak di helpdesk, jadi saya kan di loket ya. Itu beberapa WP saya cerita aja. Ada beberapa WP yang coba-coba ngasih namanya uang rokok dia bilang. Iya kan, Pak, ini saya terima kasih telah dijelaskan, bla 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 bla. Saya puas dengan Bapak, saya kasih saya ikhlas. Ngasih uang rokok. Dia sebutnya uang rokok. Saya bilang nggak bisa. Karena itu udah kewajiban. Dan di kami di sini udah seperti itu teman-teman. Di kami di sini udah seperti itu. Boleh coba masuk ke yang di sana layanan TPT terus coba ngasih uang. Kalian jangan pakai seragam, coba yang bikin NPWP kayak apa, terus coba yang kasih uang gitu. Cobain ya, kalau ada waktu saya. Ya, iya benar. Karena baru Mbak Fitri ya, ada petugasnya ya. Bahkan parkir aja nggak mau menerima. Ada tulisan nggak bisa buat parkir dilarang menerima tip parkir atau apa. Ya, di kami udah seperti itu. Makanya kemarin 2021 kami udah menerima SETI-WBK kan, Surat Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi. Udah nggak ada di sini predikatnya udah di SETI-WBK di kami 2021. Ini udah berapa jalan? 4 tahun, 3 tahun ya, 3 tahun jalan atau 4 tahun jalan. Kami berjuang untuk memberikan pelayanan prima sekarang BBM kepada masyarakat. Jadi setelah bebas dari korupsi, kita melayaninya harus maksimal. Itu predikat tertinggi instansi pemerintah itu BBM. Yang susah adalah mempertahankan itu, ya, karena mekanisme dinamika masyarakat kita juga tiap tahun, tiap hari juga berbeda-beda kan. Ada gosip ini jadi judes tuh. Gosip korupsi aja. Mereka ke orang pajak judes sebenarnya yang korupsi siapa gitu, yang dimarahin dua gitu kadang-kadang gitu ya. Yang korupsi di mana? Hal-hal kayak gitu. Dan memang udah jadi komitmen kami di sini untuk
pencegahan korupsi gitu. Jadi ya sekali lagi ada kemarin yang ngirim tuh, ada teman saya dikirimi makanan, dia nggak ngerasa pesen, tiba-tiba ada GoFood atau Gojek atau apa something gitu ya, ngirim barang 1 dus gitu, berupa makanan kue, karena dia nggak pesen ya dia kembalikan, karena itu patut juga jadi gratifikasi. Kami serahkan ke sana dan melaporkan ke KPK ke internal dulu, biasanya lewat internal, atau bisa juga kita kirimkan laporannya ke KPK. Seperti itu. Di sini jalan kayak gitu. Nah, ya, di sini udah jalan. Dan saya sendiri yang saya kirim ke sana laporan. Jadi ya, seperti itu. Makanya alhamdulillah saya selama di sini tahun 2021 sampai sekarang belum pernah ada case yang aneh. Belum ada yang aneh. Alhamdulillah di sini. Beberapa KPP yang pernah saya singgahi juga belum pernah ada kejadian yang aneh-aneh. Alhamdulillah. Apa ya, karena saya berusaha untuk menjaga itu. Ya. Apakah di DJP masih ada? Ada. Satu keluarga aja ada yang bohong ya. Ya, dari 5 orang anak pasti ada 1 yang bohong. Ada yang nakal-nakal dikit. Cuma apakah bisa dinasihati atau tidak? Ya itulah pembinaan kita sebagai pimpinan. Biasanya paling tiap minggu, hampir tiap hari lah, tiap kesempatan selalu mengingatkan untuk selalu menjaga integritas. Di sini ya. Oke, ada lagi mana? Kan kalau misalkan di setiap organisasi itu pasti punya budaya kerja gitu, budaya khas yang bisa dari waktu ke waktu gitu kan, buat fungsi produktivitas Yeah. budayanya. Yang gitu itu apakah di sini tuh ada budaya kerja atau prinsip tertentu yang diterapkan gitu untuk membantu si pegawai Yeah. bisa beradaptasi sama menjaga Yeah. budaya. Ada ya, jelas harus ada itu ya. Kalau di ASN sendiri itu ada namanya berakhlak ya. Nah, mungkin pernah dengar ya, searching aja berakhlak itu ada gitu ya. Hanya apa, L-nya apa itu singkatannya apa gitu ya. Nanti bisa dijelaskan dulu. Tapi kami sendiri selain itu kami juga punya moto. Ini kan cinta di sini gitu kan. Logonya cinta, banyak cinta di sini ya. Banyak cinta ya. Cinta itu apa? Cekatan, inovatif, niat, tanggap, dan amanah. Nah, moto itu yang jadi apa ya? Buat kami kayak semangat kami dalam melayani duit gitu. Dan makanya motonya kami kan dengan cinta kita bisa tuh mencapai penerimaan, mencapai target, dan selain kita harus berakhlak, ya. Karena ASN sekarang kan berakhlak, BUMN juga berakhlak sekarang kan, akhlak. Coba lihat ya. Di kereta api kemarin saya masuk stasiun ada tulisan berakhlak, wah sama. Ya pemerintah berarti benar gitu kan ya. Nah seperti itu. Jadi ada 2 itu yang menjadi ciri khas atau apa ya, moto atau semangat kami dalam yang menjalankan tugas gitu ya. Cinta ya tadi kan cekatan. Kalau ada WP butuh bantu ya cekatan. Segera ada punya masalah segera lain. Inovatif ya apapun yang ini belum ada, kita bikin inovasi-inovasi yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak. Ya, kita harus niat ya, melayani WP harus niat. Kelihatan soalnya dari mukanya, dari matanya itu kalau nggak niat tuh kelihatan ya. Kalian kalau datang ke sini malas kelihatan. Iya kan? Kalau kalian semangat pengen ketemu saya di sini pasti kelihatan juga gitu kan. Nah, dimulai dari niat itu. Karena ya kalau di Islam seperti itu, niat itu adalah ya mau dicatat di mana gitu kan, perbuatan kita, niat kita mau baik ya nanti catat jadi pahala, niat kita udah jelek jadi dari sana kan, itu akan mempengaruhi semua unsur kita. Nah, terus tanggap jadi seperti cekatan tadi kita juga harus tanggap. WP ini kayaknya bingung nih, kita lihat langsung kita datangnya, kita tanya bapak pagi mau bisa saya bantu, mau apa, mau ketemu siapa, udah janji dulu gitu kan. Ada WP kan bingung, udah masuk parkir, mau kemana ya, gitu kan, mau kemana dulu nih, gitu, kanan dulu, kiri dulu, gitu kan, bingung. Nah, beberapa yang harusnya setiap orang itu langsung anggap di situ, ketemu langsung. Kalau udah masuk wilayah TPT sih pasti langsung wilayah.
atau yang dia udah bolak-balik depan pos satpam pasti tanya, ditegur sama satpamnya kan, mau kemana Pak? Bu, kan? Oh enggak, kamu mau sholat doa. Atau ada toilet nggak Pak di sini? Oh boleh Pak. Gitu ya. Seperti itu. Dan amanah ya tadi ya, semua amanah kan berarti kita harus menjaga setiap kepercayaan atau tugas-tugas yang diemban kita gitu ya. Apa yang menjadi tugas kita ya kita selesaikan semaksimal mungkin. Target kita adalah 100, ya udah kita harus capai semaksimal mungkin dalam 1 tahun itu 100 terus gimana pun cara. Sebenarnya gitu. Dengan tidak mengorbankan yang lain-lain gitu kan ya. Ada orang dengan berbagai cara supaya 100, yang enggak juga gitu ya, maksudnya tetap dalam koridor yang sesuai ketentuan yang berlaku. Seperti itu. Ada ya, berarti jawabannya ada. Kalau mau jelas di dalam tuh ada ya tulisannya, nanti masuk ke PT ada tuh berakhlak tuh apa, cinta atau cintakannya apa, foto-fotonya ada ya. Terus apa lagi? Nah ini kan kayak kadang-kala gitu, pasti kalau setiap itu masalah itu pasti ada mereka kesalahan atau ketidaksesuaian misalkan dalam pengolahan pajaknya sendiri gitu kan. Meskipun ya hal itu kan pasti dihindari banget ya. Nah kan kalau hal seperti itu pasti butuh penyelesaian yang cepat sama tepat kan. Nah, gimana nih cara ya tanpa ini gitu untuk mengatasi si masalah tersebut agar ketidaksesuaian itu bisa Minim gitu ya. Iya, beberapa hal ya. Kami itu ada namanya rapat pembinaan setiap seksi teman-teman. Nah, selain IHT tadi, ada juga namanya rapat pembinaan. Aneh ya. Jadi gitu, masalah-masalah perbedaan penafsiran aturan undang-undang, terus tata cara menangani orang dan lain-lain itu kami lakukan. Jadi ada yang levelnya setiap seksi, ada yang levelnya satu kantor. Nah, satu rapat pembinaan. Keduanya ada, kita juga ada forum terkait pembahasan. Ya. Misalnya gini, ini menurut seksi pelayanan, menurut penyuluh, misalnya untuk sebuah aturan A, jawabannya A, B, C, D. Menurut AR, misalnya X, Y, Z, misalnya, gitu kan, itu terjadi perbedaan. Maka kami akan ngobrol. Kami pasti rapat. Kenapa jawaban kamu A, B, C, sementara saya X, Y, Z? Atau dengan pemeriksa juga bisa jadi kita berbeda pikiran kan, berbeda pendapat gitu. Nah, kami akan ngobrol. Dan kesempatan ngobrolnya bisa dilakukan kapan saja. Ya, kami bikin dulu permintaan rapat meeting membahas isu-isu yang sensitif biasanya, urgensinya seperti apa, dan misalnya ada kasus apa, misalnya terkait pajak hotel misalnya, atau pajak ini sebenarnya kenapa pajak yang pasal 23 2%, apa yang pakai H final 10%. Nah, ya kayak gitu-gitu kan penafsirannya orang beda-beda nih kan. Nah, maka kita akan bahas, kita buka, kita panggil ekspertnya biasanya, siapa yang ekspert di situ di bidang itu. Kita panggil, kita cerita di situ. Dan semua orang harus paham, harus sepakat dengan itu. Di kami mah udah biasa ngomong kayak gitu, kayak obrolan warung kopi biasa ya, teman-teman. Iya. Jadi kalau ada perbedaan kayak gitu, mau diajak ngobrol aja sini dah, ngobrol lah, ambil ngopi gitu. Udah kayak gitu. Nah, terus di AR ada AR baru nih, ada pegawai baru menjabat sebagai representatif baru. Nah, mereka ada sistem pendidikan sendiri. Tanda kutip ya. Dan kami ada inovasinya di situ. Kayak apa ya? Semacam transfer of knowledge dari senior kepada junior. Dan itu udah jalan di kami sudah sekitar 2 tahun. Jadi kalau ada orang datang baru masuk pegawai baru diangkat sebagai AR, itu ada transfer knowledge dari para seniornya. Oh, kamu tuh cara bikin SP2DK itu seperti ini, cara bikin surat himbauan ke WP itu kayak gini, cara nangani WP kayak gini. Itu diajarin dan jalan di kami. Itu inovasi di kantor kami, saya bilang tadi inovatif kan kantornya. Nah, itu salah satu inovasi yang kami lakukan di sini. Mungkin juga dicontoh ke lain kayak gitu. Mungkin nama dijelaskan mau Bu Fitri ya kayak gitu, inovasi. Ya, ada beberapa ya. Ya, termasuk kami lah. Di kami juga ada namanya WA. Teman-teman ada di kami namanya WA chat. Ya, chat WA untuk layanan konsultasi dan tracking berkas yang disampaikan oleh permohonan di depan ya, tidak berdaya. Nah, itu
Di situ tuh nanti ada para adminnya yang berkumpul, yang semua jabatan tuh, yang levelnya pelaksana dari semua seksi, atau AR, atau fungsi pemeriksa, atau penyuluh misalnya saya gitu ya misalnya. Nah terus ada WP yang bertanya, Pak apakah ini masuknya kenapa data? Nah, terus yang tahu, yang kebetulan senggang, kebetulan baca WA itu langsung reply ya. Kita jawab, oh aturannya melalui ini. Contoh yang lagi ramai sekarang PPN. Nah Pak ini apakah PPN atas objek atau penyerahan barang ini dia kena PPN atau tidak misalnya? Pertanyaan seperti itu dari WP. Nah, terus adminnya ini bingung kan, masuk apa enggak ya? Nah, ragu-ragu dia kirim lah ke grup kami itu kan. Nah akhirnya kami jelaskan, oh ini coba cek di PP 49 tahun 2022 menurut saya. Ini masuk nggak dalam list itu? Di situ ada barang-barang yang jenis barang yang dibebaskan atau tidak dipungut. Ya, apakah dia perlu SKB surat keterangan bebas atau tidak, cukup membuat faktur dengan kode 080 atau tidak gitu ya. Teknisnya seperti apa? Akhirnya secara nggak langsung orang yang dalam grup itu belajar ya. Jadi itulah metode yang kami lakukan. Gitu tuh. Jadi ada anak baru lulusan STAN atau baru lulus CPNS ya, misalnya baru masuk ke kantor pajak, gabung ke kita terus dia masuk ini itu dan ya akhirnya dia bisa belajar sedikit banyak akan terus belajar. Itulah metode yang kami lakukan. Semua, jadi jangan heran kalau ada orang menurut si A kayak gini. Oke, orang sudut pandang itu bisa beda-beda gitu kan ya, atas satu pasal bisa jadi beda. Bagaimana dia membaca, pemahamannya juga beda. Dia mungkin lupa ada aturan khusus, belum baca, gitu teman-teman ya. Terus apa lagi? Oh iya, terus aku pikir ada yang nanyain pajak gitu loh tadi. Apa gitu? Kenapa PPN naik? Apa gitu? Saya di sini emang pajaknya kan Ya, tapi teman-teman tahu ya, maksudnya paham kan di DJP itu sebenarnya kayak gitu loh. Seribet apa sih ya, ribet banget di DJP itu ya. Tapi heran banyak orang yang pengen masuk DJP. Iya. Kalau ribet ya teman-teman, serius. Kalau dibilang ribet, tapi buat saya sih suka aja. Aku sih